alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang kami hormati Ketua PUK Banteng Musasi Otoprak Indonesia, Bu Selamat Fitriono yang sudah hadir di tengah-tengah kita beserta jajaran kepengurusan, dan juga yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan para perwakilan pleno, koordinator pleno, Ganda Metal, dan juga media PUK yang hari ini senantiasa bisa menghadiri undangan pada hari ini, yaitu dalam rangka acara rapat rutin pleno. Baik, sebelum dilanjutkan acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Ya, ini susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan. Selanjutnya langsung saja kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua PUK PT Musasi Otoprak Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bung Selamat Fitriono selaku Ketua PUK PT Musasi Otoprak Indonesia. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini kita berkumpul di sini juga untuk agenda 3 bulanan Rapim Pleno terkait dengan perkembangan. Mungkin kawan-kawan sempat mendengar beberapa hal, dan ini beberapa kali juga kawan-kawan anggota menanyakan kepada saya tentang beberapa perkembangan isu-isu yang saat ini sedang terjadi. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tentang pensiun. Memang kalau kita kembali flashback beberapa bulan yang lalu, ketika pasca munculnya PP 35, itu ada beberapa orang kawan-kawan anggota PUK yang mana saat itu mengundurkan diri, kemudian dipotong sebagaimana iuran pengusaha pada iuran dana pensiun atau DPA. Namun setelah kita melakukan advokasi beberapa kali perundingan, sampai pada akhirnya potongan-potongan tersebut dikembalikan, atau artinya mereka yang mengundurkan diri tidak lagi dipotong iuran DPA, pesangonnya senilai iuran DPA yang dibayarkan oleh pengusaha. Namun saat ini terkait dengan pensiun muncul polemik baru lagi, bahwa terkait dengan yang pensiun perusahaan bersikukuh hendak memotong pesangonnya senilai iuran pengusaha di DPA. Dan sampai dengan saat ini saya sampaikan kepada kawan-kawan belum selesai. Perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan, ketika kita membaca kembali sejarah daripada dibentuknya Yayasan Dana Pensiun Astra, itu kurang lebih sekitar tahun 1986, ada sebuah mimpi dari pendiri Astra, yaitu yang sering kita panggil sebagai Om Bil atau Bapak William Suryajaya. Waktu itu mimpi beliau adalah suatu saat nanti ketika pekerja di grup Astra itu dia sudah purna tugas atau mereka sudah pensiun, mereka dapat menikmati nilai kesejahteraan yang lebih. Karena saat itu belum diatur tentang adanya pensiun. Pensiun hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil atau kepada PNS pada waktu itu. Yang diterima oleh pekerja hanya nilai pesangon. Nah, karena suatu mimpi atau suatu harapan yang indah itu, ya kan? Atau suatu cita-cita tentang kesejahteraan yang akan didapatkan oleh pekerja Astra saat pensiun, maka kemudian dibentuklah Yayasan Dana Pensiun Astra. Harapannya pada saat pensiun, selain mendapatkan uang pesangon, mereka juga mendapatkan nilai uang pensiun. Lalu kemudian tahun 2020 muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 167 dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang diberlakukan adalah Undang-Undang Cipta Kerja.
Lalu kemudian turunlah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang awalnya adalah yang dipotong sesenilai iuran dana pensiun itu hanya pensiun saja. PP 35 mengamanahkan seluruh nilai pesangon, entah dia mengundurkan diri lah, pelanggaran lah, meninggal dunia lah, pesangonnya dipotong senilai iuran perusahaan. Itu bunyi pasal 58 PP 35 tahun 2021. Pasal 58 ayat 1 ayat 2. Tapi ada tapinya. Pasal 58 PP 35 tahun 2021 ayat 3 menyatakan bahwa pemotongan sebagaimana diatur di ayat 1 dan ayat 2 harus diatur terlebih dahulu di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Artinya apa? Potongan-potongan tersebut tidak serta-merta dapat dilaksanakan sebelum hal tersebut diatur dulu dalam perjanjian kerja bersama. Maka kalau kita tidak pernah mensepakati potongan itu, ya seharusnya itu tidak dapat dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan kondisi yang terjadi seperti itu, Yayasan Dana Pensiun Astra yang awalnya memberikan benefit lebih, memberikan manfaat yang lebih yang kita dapatkan ketika masuk ke usia pensiun atau ketika ber-PHK, pada akhirnya manfaatnya hilang. Peraturan Dana Pensiun Astra menyebutkan bahwa iuran dana pensiun Astra yang dibayarkan oleh pekerja maupun pengusaha beserta manfaatnya sepenuhnya adalah milik peserta. Siapa peserta? Kita, perorangan. Kalau perusahaan, dia adalah mitra pendiri. Kita lah sebagai peserta. Artinya apa? Seluruhnya adalah milik peserta. Terus kemudian selanjutnya ada beberapa agenda-agenda lain yang nanti juga disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan agenda PUK, diantaranya adalah pendidikan, karena sekarang sudah semakin kalau kemarin kan kita masih dibatasi entah penggunaan ruangan dan lain sebagainya, sekarang sudah begini, maka nanti kita diskusikan tentang pendidikan yang tidak kita lakukan minimal 3 bulan ke depan. Dan ada satu hal juga yang harapannya kita diskusikan kemarin di rapat internal pengurus sempat terlontar pendidikan wirausaha dan kita sudah sering melakukan itu. Nah, tampaknya itu juga perlu kita seriusi ke depan tentang pendidikan wirausaha itu. Mungkin kawan-kawan sudah melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana kendaraan listrik, entah itu motor listrik atau mobil listrik, itu sudah mulai masif. Ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pasca keluarnya PP 25 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik. Ini menjadi tantangan buat kita bersama. Ini menjadi tantangan buat musisi ke depannya. Dan ini menjadi masalah baru buat kita. Oleh karenanya, harapannya ke depan akan banyak juga tentang pendidikan wirausaha sebagai persiapan kita nanti ketika skenario atau hal-hal yang terburuk yang akan menjadi pilihan atau hal buruk yang akan terjadi. Terus kemudian, sebagaimana biasanya ini akhir tahun, nanti kita akan diskusikan bersama tentang pembentukan tim di akhir tahun, tim berunding. Dan perundingan kali ini juga mungkin akan lumayan panjang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada kawan-kawan pengurus yang lain, nanti kita diskusi tentang hal-hal yang sudah direncanakan atau hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.